Shalom saudaraku, kita memasuki doa puasa hari pertama. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Teks firman Tuhan terdapat pada Markus pasal 14 ayat 12-21. Demikian firman Tuhan. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap dan bersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu. Dan setibanya kota didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datang Yesus bersama-sama dengan kedua belas murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu, yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dan Tuhan, dalam teks ini Yesus dan murid-murid mempersiapkan Paskah. Kemudian murid-murid bertanya kepada Yesus, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah?" Lalu Tuhan Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air." Frasa "pergilah ke kota", kota yang dimaksud adalah Yerusalem. Yerusalem adalah rujukan Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Ulangan 16 ayat 21. Pada saat itu Yerusalem penuh sesak. Banyak orang berbondong-bondong datang ke Yerusalem. Kurang lebih ada 3 juta orang. Pertanyaannya, bagaimana dua orang itu dapat menemukan seorang yang dimaksud itu berada di antara 3 juta orang yang datang ke kota Yerusalem yang tidak mereka kenal? Akhirnya Petrus dan Yohanes menemukan pria yang membawa kendi air tersebut, seperti yang Yesus katakan. Tuhan telah menentukan segala sesuatu yang terjadi. Artinya, ini adalah bukti dari kedaulatan waktu Allah yang sempurna. Singkat cerita, kedua murid itu mempersiapkan Paskah, dan kemudian Tuhan Yesus dan 12 muridnya berkumpul dan makan bersama. Di tengah perayaan Paskah itu, Yesus mengatakan, "Salah satu dari kalian akan mengkhianati aku." Dan mereka terkejut. Kemudian kita melihat di dalam ayat 1, "Anak manusia akan pergi oleh karena rencana kekal Allah atas manusia. Kemudian celakalah orang yang olehnya
anak manusia itu diserahkan adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Karena dia memiliki hati pengkhianat, tamak harta, dan hidupnya tidak diubahkan oleh Tuhan. Sebagai penutup renungan kita pada hari ini, kisah Tuhan Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya, kita bisa belajar bahwa Tuhan telah menentukan segala sesuatu yang terjadi. Artinya adalah ini bukti dari kedaulatan waktu Allah yang sempurna. Allah Maha Tahu anak manusia akan disalibkan oleh karena rencana kekal Allah atas manusia. Konsekuensi bagi orang yang tidak percaya bahkan mengkhianati Tuhan Yesus akan mengalami celaka. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Melihat tahta